Nah, dari situ setelah selesai mengikuti pelatihan muncullah ide untuk membuat, karena waktu itu memang belum ada sama sekali pembuatan dendeng abon di Kupang. Di tahun berapa itu, Bu? Halo kawanku podcast, jumpa lagi bersama saya Rani Veronica untuk kali ini. Tapi sebelum kalian nonton sampai habis, jangan lupa di awal untuk like, comment, and subscribe. Oke, untuk hari ini ada salah seorang ibu rumah tangga yang ternyata punya usaha kecil menengah yang bisa menjadi salah satu pilihan kita ketika kita ingin mengkonsumsi atau pengen jajan atau pengen makan sesuatu gitu ya, yang ada rasa ikannya atau rasa sapinya. Waduh, enak kalau kita ngomongin soal makanan ya. Iya, di samping saya sudah ada Ibu Siti Aminah. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat Ibu. sore juga. Aduh, kabarnya baik, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. Senang sekali Ibu sudah bisa hadir bersama kita di Ku Podcast untuk kali ini. Dan perlu saya kasih tahu nih ya, untuk netizen, untuk penonton ya, bahwa Ibu Siti ini dari UKM Yudhistira dan juga UKM Tiaras ya. Betul sekali. Luar biasa. Dan ini adalah UKM yang memproduksi abon ikan dan juga ada dendeng sapi serta ada abon sapinya juga. Betul. Nah, bisa dilihat nih di depan kita nih produk-produk dari UKM Yudhistira dan juga Tiaras. Keren-keren kan? Nah, kita bakal ngomongin tentang idenya dari mana nih ya Bu Siti. Terus udah gitu kenapa sampai memilih udah deh buat abon ikan saja, kalau enggak dendeng sama abon sapi. Boleh cerita sedikit, Bu? Boleh. Jadi sejarah munculnya ide untuk membuat dendeng dulu ya. Dendeng. Oh, berawal dari dendeng Berawal nih dari ceritanya. dendeng. Oh. Nah, jadi pada tahun 1900 mungkin 80-an ya. Ibu kayak ibu guru sejarah ya, Bu ya. Ini kebetulan ini Sejarahnya. ceritanya dari suami. Oh, begitu. Berawal dari suami. Iya, baiklah. Suami kan dulu di dinas perindustrian begitu. dulu. Ah. Terus mendapat pelatihan dari pusat yang memang khusus untuk pengolahan daging. Oh. Nah, bertempatnya itu tuh di Lokabingkra Osapa. Oh, apa? Tempatnya dulu, pelatihannya di situ. Nah, dari situ setelah selesai mengikuti pelatihan muncullah ide untuk membuat, karena waktu itu memang belum ada sama sekali pembuatan dendeng abon di Kupang. Di tahun berapa itu, Bu? Tahun Masih ingat? 90-an kayaknya. Tahun 90-an ya? Wah, ada di antara 90-an. netizen yang mungkin belum lahir ya. Iya, betul sekali. Baik. Lalu, Bu? Terus muncullah ide untuk membuat abon. Membuat Dendeng dulu nih. dendeng dulu. Akhirnya dalam perjalanan ternyata laku. Wah. Laku. Karena satu-satunya di Kota Kupang. Iya, dulu. gimana Iya. nggak laku satu-satunya, Bu? Cuman sayanya baru mulai tahun 2000 karena kebetulan kenalan dengan Pak. Oh, begitu. Jadi saya lanjutkan dari punyanya Bapak. Oh. Saya juga di dinas perindak sama-sama Bapak. Ketemu jodohnya di situ. Waduh, ini ada cerita cinta antara Romeo dan Juliet ini. Iya. Jadi ketemu Bapak di situ ya, kami lanjutkan. Oh, begitu. Waktu itu memang kami sama-sama sibuk di kantor. Jadi kerjanya tuh iseng-iseng aja. Buat dendeng. Itu masih iseng ya? Iya. Iseng berhadiah. Masih iseng-iseng. Lalu, Bu? Setelah dalam perjalanan, peluangnya bagus. Terus kami mulai cari tenaga kerja. Kebetulan waktu itu tenaga kerja kami 2 orang. Tapi kami kontrol. Kalau jam istirahat, kami pulang kontrol. Jadi di rumah cuma mereka sendiri. Jadi kontrol aja, habis kembali ke kantor lagi. Setelah itu bermula dari dulu Sukiran. Oh, tahu saya Sukiran, tapi kan pernah sempat di Sukiran itu pertama sekali itu jual dendeng saya. Oh, sejarahnya begitu. Jadi Sukiran waktu itu memang ya pendapatan lumayan kalau dari Sukiran. Awal mulanya sebelum dia tahu bikin, diambil dari saya. Setelah itu dia sudah pelajari, dia bikin sendiri. Setelah lepas dari Sukiran, kira-kira mungkin 3 tahunan ya.
Tapi saya sudah punya pasaran ke toko-toko. Waktu itu ya, Iya. tentu saja Ibu sudah punya pasaran ya. Sudah, iya. Ibu, ini aku panggilan akrabnya Ibu Siti ya? Iya, Ibu Siti Ya. boleh. Biasanya panggilannya apa, Bu? Kalau di kantor sih Ibu Aminah, karena Sitinya banyak. Oh ya, Ibu Aminah deh kalau begitu. Iya, Ibu Aminah aja. Oke, Ah. Ibu Aminah, jadi ini ternyata udah dari dulu udah di Iya. toko-toko udah Udah. distribusikan ke sana. Iya. Berarti cukup banyak juga produksi waktu itu ya. Iya. Ya lumayan. Lumayan. Boleh tahu nggak kira-kira waktu itu berapa dalam sehari bisa memproduksi? Kita kalau proses pembuatan dendengnya ya, Butuh berapa itu lama? tuh 2 hari. Oh, harus Itu dua. kalau panas terik sekali. dijemur ya. Iya, kita dendeng. prosesnya alami masih alami Iya. waktu itu sampai sekarang sampai sekarang. masih tetap alami ya. Masih, Bukan ada iya. yang pakai di oven lah. Iya. Beda ya. Iya. Tetap beda. Mendingan yang dijemur langsung iya. kena matahari. Jadi kita proses alami. Jadi kalau terik dia 1 hari, tapi kalau kayak musim sekarang Iya, ini nih. 2 hari. Dua Kalau musim hari. hujan ya 2 hari. Oke. Dulu waktu kita masih SMP tuh sering kerajinan atau keterampilan tuh disuruh buat dendeng, Bu. Oh. Saya tahu waktu saya jemur, Bu, ya ada 10 gitu. Waktu diambil tinggal 3, Bu, kucing yang Kucing. makan. Emang begitu sama juga, Bu? Pernah kendala kayak gitu ya, Bu? Oh iya betul. Kita di tempat jemuran ya. Namanya juga kucing. Pastilah ada yang bolong. Iya ya. Berbagi lah ya, Bu, Betul. ya. Kasihanlah mereka. Beramal ibaratnya Iya. begitu. Oh gitu, tapi sempat rugi nggak, Bu? Kalau biasanya rugi sih pada saat musim hujan. Iya. Oh, Karena produknya kalau ke toko kalau nggak laku, berarti pulangnya pasti berjamur dan buang. Iya, karena produksi alami ya, Bu, ya. Jadi pasti ada jangka waktunya. Iya. Berjamurnya itu biasanya berapa lama, Bu? Kalau Berjamurnya itu karena faktor lembab juga ya, Lembab. iklim, dibiarkan? cuaca Iklim salah ya. satunya. Oh begitu. Memangnya dia Tapi jemurnya kering sih, tapi ketika masuk ke toko kan ada suhu panas ketemu akhirnya AC, air conditioner AC ya. gitu kan ya. Betul. di Sering toko sering kan. kalau musim hujan sering rugi. Sering rugi ya. Iya. Mereka kan biasa kalau gitu dibalikin lagi ya, Bu, ya. Tapi kalau nggak udah- apa-apa kan, namanya berdagang, Itulah dia berbisnis, begitu resikonya ya, Bu, resiko. ya. betul. Memang luar biasa. Tapi berarti dendengnya Ibu Aminah ini udah terkenal sejak tahun 90-an dong ya, Iya, sampai betul. sekarang. Ini dendengnya guys, dijamin nggak akan rugi dan nggak akan nyesel gitu kalau mengkonsumsi dendengnya Ibu Aminah. Wah, tiba-tiba Bu muncul abon. Bagaimana ceritanya? Jadi begini, ceritanya muncul abon ini agak Agak ya, lucu. agak unik. Unik. Gimana, Bu? Jadi ketika banyak yang bikin dendeng, kan otomatis kan sudah mulai berkurang pendapatan. Oh, betul. Jadi saya timbul ide, kenapa kita nggak bikin abon ya? Waktu itu kan mau cari resepnya agak susah. Terus saya tuh tergerak hati untuk ke toko apa? Di Kunino nih, Di Kunino apa ya? toko buku. Toko buku Gramedia? Oh iya. Aduh, tit. Timbul ide ke Gramedia setiap hari Iya, iya. untuk mendapatkan buku resep untuk pembuatan abon. Oh, lengkap loh di situ, Bu. Tapi saya nggak dapat sampai berbulan-bulan. Aduh, harus dipecat itu. Mohon maaf, Bu, saya mantan Butuh waktu karyawan di lama. sana, Bu. Oh ya, Ternyata nggak ada ya? nggak ada lama. Lama ya. Mungkin sekitar 3 bulanan. Baru Baru ada. saya dapat. Wah. Setelah saya dapat, saya coba aplikasikan. Terus saya mulai coba produksi. Dan ternyata Berhasil. sangat berhasil. Oh, katanya Dora, Ibu. Mm, Berhasil. karena abonnya itu kan asli, nggak pakai kacang. Oh. Ini abonnya nih. asli ya, Ini dia nih. nggak pakai kacang, dia daging, Nih, daging kelihatan. tok, nggak pakai kacang itu. Ini nggak pakai kacang. Bener kan beberapa ada abon yang pakai kacang ya. Bukan berarti nggak enak sih, Iya, tapi kan enak. Ibu betul-betul versi original. Originalnya ya. Langsung daging sapi yang dibikin jadi abon. Prosesnya berapa lama, Bu? Pembuatan abon sama dengan dendeng, 2 hari. 2 hari. Hai, kan cepat sekali. Padahal ini saya lihat sampai seperti ini diapain, Bu? Boleh cerita sedikit, Bu? Ini digoreng. Oh, kalau abon itu gimana caranya? Kalau abon, proses abonnya Daging itu dagingnya diapain? direbus. Oh, daging direbus, lalu Direbus terus disuwir-suwir. disuwir. Terus kita siapkan bumbu.
Ada bumbunya. Bumbunya itu kan santan ditambah dengan rempah-rempah semua. Oh, iya. Rempah-rempah kering basah. Mhm. Nah, dicampur dengan santan, habis itu dicampur terus digoreng. Gorengnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Waduh, Ibu. Membutuhkan kesabaran yang Wah, tinggi. Ibu Aminah berarti orang yang sabar Iya. ya. Luar biasa, Itu Bu. proses. Berarti itu berapa jam untuk 2 menggoreng? jam. 2 jam menggoreng tanpa harus berhenti gitu, Iya. harus terus di. Kalau berhenti berarti di hangus. bawahnya hangus. Wow, itu Ibu mempekerjakan orang atau Ibu sendiri waktu itu? Mempekerjakan 2 orang. Oh, waktu itu ada 2 orang. Jadi satu pegang kanan, satu Enggak. pegang kiri. Enggak. Gantian. Oh, Kalau satu gantian. capek, gantian satu lagi. Aduh, ini kalau orang Kupang bilang sampai ke teak bangka nih. Iya betul. Bagi ini Tapi nih. tidak berat karena kan minyak, jadi ya santai Oh, aja. tidak berat. Tidak berat. Sampai dia menjadi seperti ini. Iya. Wah, makanya kenapa abon tuh mahal, Mahal. guys. Jangan suka protes kalau Iya. abon tuh kok mahal banget. Karena Prosesnya. prosesnya ini bukan main. Iya. Waduh, luar biasa. Keren-keren, Ibu. Itu berawal dari dendeng sapi. Yang kedua produknya adalah Abon sapi. sapi. Nah, yang idenya abon ikan. Ikan. Bagaimana itu ceritanya? Kalau abon ikan tuh idenya juga berawal dari sini. Oh, dari sini juga sama ya. Kenapa tidak? Kita kan NTT punya ikannya yang sungguh banyak. Betul, setuju. Terus timbullah ide, saya mau ambil ikan. Cuma saya nggak mau kalau ambil ikan di TPI Oiba kan. Saya harus cari ikan yang betul-betul berkualitas. Yes. Jadi saya ikannya itu saya ambil di ada perusahaan yang di Oiba tuh. Perusahaan ikan tuh. Dia tahu, kan tahu. kirimnya ke luar negeri, Iya. ke provinsi lain. Itu yang sudah dipilah-pilah, Iya, the best, kualitas ikannya yang terbaik. Iya, ikannya memang original dan memang berkualitas. Jadi saya ambil di situ. Mahal nggak, Bu? Per kilonya 55.000, cukup mahal. Mahal itu. Tapi sudah bersih, Sudah saya bagus. tidak perlu capek lagi. Jadi dia dalam bentuk daging tok, Iya. tidak ada tulang lagi, dan sudah fresh dalam kondisi beku, dan sudah di packing di plastik. Betul, betul. Jadi kualitasnya sungguh terjamin. Dan ikannya ini memang uji balai POM memang dia sungguh luar biasa. Iya dong, ini udah jelas Iya. ada uji balai POM Iya. semuanya loh, guys. Ikan tuna loin, Tuna loin namanya. Iya. Waduh, Ibu. ikan tuna. Ikan tuna. Ibu habis ini, Bu, kita bertiga rebutan, Bu, yang mana? Sudah saya siapkan. Kalau dendeng saya sudah goreng, tinggal dieksekusi. Saya jujur ingin mencoba dendengnya Ibu Aminah. Oh, boleh. Karena ini dari tahun 90-an. Jadi betul. pasti ini sangat terkenal enaknya, guys. Luar biasa. Oke, jadi ternyata itu ide untuk ikan ini juga dari Iya. abon sapi ini. Nah, Cuman ikannya itu baru 5 tahun berjalan. tapi udah keren loh, Bu. 5 Iya. tahun. Cuman kita pasaran untuk ikan di NTT kurang berminat ya masyarakat. Oh ya? Karena kan sudah bosan makan ikan. Oh, begitu. Jadi Iya. ini pasarannya di mana nih biasanya? Ya paling untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Dengan anak-anak yang masih bayi biasa dikonsumsi ini. Benar, Iya. setuju, betul. Kemarin juga saya dari Dinkes juga ada kita kerjasama, mereka ambil produk saya untuk dibagikan ke anak-anak stunting. Iya, Mm-mm. benar-benar Ibu. Itu yang sekarang lagi Iya. program pemerintah Iya, juga ya betul. untuk memberantas Mm-mm. atau mengurangi Iya. presentasi stunting di Iya, NTT. betul. Dan ini sangat-sangat sehat, protein bergizi, apalagi dari ikan. Dan Ikan. ikannya ini bukan ikan biasa, ikan Iya, tuna tuna loin. tuna loin. Kalau sapi tenderloin ya. Tenderloin. Ini tuna loin, guys. Amazing banget, enak-enak. Nah, Bu, kita bicara soal modal untuk produksinya. Oh, iya. Mulai dari ini sama ini dan ini. Ada nggak perbedaannya? Kalau ini dengan ini ada Dendeng bedanya. sama abon sapi ada bedanya di bumbu. Oh, bumbu. Jadi modal yang dibutuhkan boleh nggak buka-bukaan di sini, Bu, awalnya? Modal. Modal untuk ibaratnya 1 kilo sapi bisa dapat berapa? Oh ya. Ya kayak gitu, Bu. Jadi kalau untuk dendeng 1 kilo sapi dapatnya setengah lebih sedikit. Sedikit kali, Bu ya. Jadi ini keuntungannya tidak banyak. Oh, begitu. Setengah lebih sedikit. Oke. Kalau abon juga sama. Sama ya. Mm-mm. Oh, begitu. Jadi butuh berapa modal? Modalnya untuk kita satu paket ini deh. Satu paket gini ini berapa nih? satu paket ini kan harga jualnya saya jualnya ke berapa, Bu? toko 70.000. 70.000. Lumayan murah loh, Bu, itu.
tambah kemasan, karena kemasan juga Iya. mahal. Iya, nggak apa-apa Bu, untuk oleh-oleh murah itu 70.000 dan yang udah enak lagi. Iya. Jadi ini kan dagingnya kan sekilo, tapi lebih sedikit kan. Mm-mm. Berarti 50 ya paling tidak keuntungan dari satu bungkus ini, satu dos ini mungkin 30-an. 30-an Iya. ya Bu ya. Mm-mm. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih yang lain, yang untuk Iya. modal yang lain, Rani mau tanya nih sama Ibu Aminah terkait dengan kerjasama bersama dengan Dekranasda nih. Ada nggak sih manfaat yang Ibu dapatkan? Oh, sungguh sangat banyak manfaatnya. Apakah itu? Penjualan meningkat, Wow. terus bantuan peralatan. Oh, dapat bantuan peralatan Dapat. Bu? Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Setelah dengan Dekranasda baru dapat. Iya. Apa Bu, peralatan apa Bu? Satu paket mesin pembuatan abon. Oh, jadi sekarang abon udah gampang banget dibikin. Nggak udah repot-repot lagi ya Bu ya, Iya, karena ada iya. mesin pembuatan abonnya ya. Wow. Baru kemarin. Oh ya, Iya, baru dikasih bulan, ya. iya, baru dikasih. Dan baru digunakan dan Iya. mungkin nanti seterusnya akan terus Untuk digunakan. sementara peralatannya belum semua digunakan. Hmm. Ah, Oh begitu, tapi Iya. udah dikasih sama Dekranasda. mm. Terus selain penjualan tadi penjualan meningkat drastis. Kenapa Bu? Karena dikasih dibantu penjualannya atau gimana Bu? Bukan, ini kan Dekranasda kan menjual semua oleh-oleh khas NTT, dan ibu kan mempromosikan dari semua lini. Oh iya ya. Nah, Bunda satu mempromosikan semua lini kan, jadi instansi terkait kan semua larinya ke sana. Oh. Nah, saya kemarin juga dapat orderan dari Polda tapi melalui Dekranas, Iya. 100 piece abon sapi, Wow. 100 piece abon dendeng. Wow. Buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh Bu. Iya. Wow. Karena kenapa mereka mau Ibu Aminah? Enak soalnya Mungkin. Ibu. Kalau nggak enak nggak Pasti mungkin enak, Bu. pasti enak. Iya dong, pasti enak Iya, nih pasti. Bu. Wah keren. Nanti kalau saya berangkat ke Jakarta saya bawa deh salah Boleh, satunya saya boleh. beli ya Bu ya. Untuk kita bawa ke sana biar dicoba nih khas NTT nih. Abon dan dendeng serta abon ikan. Oh kayak gitu ya Bu ya. Manfaatnya seperti itu. Dan ini seterusnya akan terus ya Bu ya Iya, sama pasti. Dekranasda dong pastinya Pasti. ya Bu ya. Pasti. Nah, terus Ibu punya keinginan lain nggak sih bisa disampaikan ke Dekranasda? Apalagi sih yang Ibu menginginkan bantuan atau apa gitu harapannya lah untuk Dekranasda? Kalau harapan untuk Dekranasda sih, ini harapan saya mungkin terlalu tinggi ya, Apa Bu? karena tempat produksi saya masih ya sederhana. Oh, Nah, jadi kalau bisa mungkin kedepannya kalau memang Dekranasda bisa membantu saya untuk tempat produksinya, ya syukur alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau tidak juga mungkin ya satu saat nanti Allah kasih rezeki, mungkin Iya. saya akan perbaiki. Betul Nah, ya. iya. Jadi, itu harapannya Ibu Iya, Aminah iya. untuk Dekranasda. Jadi ini juga harapan semua yang tentunya pengusaha-pengusaha kecil ya Bu ya, Iya, seperti betul. Bu Aminah untuk bisa berkembang lagi. Iya. Ini kan demi kesejahteraan Iya, juga iya, ya betul. masyarakat. Khususnya Ibu Aminah mempekerjakan orang-orang Iya betul. berapa Bu sekarang anak kerjanya? 3 sekarang. Sekarang 3. Eh, Awalnya ya kita di dalam rumah aja. Iya, Ibu sama suami Iya, waktu sama itu suami ya. sama anak. Sama anak ya. Sekarang udah ada 3. Ada 3. Wah, keren nih Bu. Aduh, di toko mana saja Bu ini ditempatkan supaya kalau mungkin ada yang mau outlet-outletnya di mana aja? Saya biasa titipnya ke Aldia. Aldia. Iya. Oh, di Aldia. Aldia, ada. terus Hyperstore. Hyperstore juga ada. Nah, Oke. terus Glory. Toko Glory. Ya, itu toko andalan saya itu, Bu. Ya, Dekranasda. Di Dekranasda otomatis pasti dong. Dekranasda. Iya, produknya lebih Cuman banyak. kemasannya beda-beda. Iya, Bu. Iya. Kenapa beda, Bu? Karena begini, di pasaran itu selera konsumennya kan beda. Oh. Kalau untuk di Dekranasda kan kelas menengah ke atas. Oh, pantas seperti ini. Mestinya gini. Oh, gitu. Kalau di toko-toko itu mereka nggak mau gini. Pikirnya mungkin Mahal. produk luar. Oh, gitu, produk luar. karena Oh. nggak bisa lihat semua. Jadi maunya plastik, packing plastik Iya, aja. packing yang plastik. Ya, saya sering Jadi, lihat yang plastik. Saya sesuaikan dengan permintaan toko. Oke, betul setuju. Hebat ya Bu ya, Iya. luar biasa. Harus bisa beradaptasi di semua Iya, lini ya iya, Bu. betul. Biar untuk
cuan Bu. Dapat duit. Hebat Bu Aminah, semoga jadi barokah juga ya bagi siapa aja yang mengkonsumsi ataupun membeli ini. Oke, jadi untuk para netizen, sekali lagi kalau kalian ingin mencoba abon yang enak ya, abon sapi yang enak asli lagi, original sapi, nggak ada kacang-kacangan di sini. Ini dia langsung dari Yudhistira UKM ataupun dari Tiaras. Ya, itu juga punyanya Ibu Aminah. Nah, kalau mau dendeng yang sudah enak sejak tahun 90-an, ini dendengnya nih. Ini dijamin gak akan kecewa alias kecewa. Satu lagi nih, buat anak-anak baby, bubur ya, anak-anak balita. Ini bisa dicampur sama abon ikan. Kalau kalian juga masih ingin bernostalgia lagi zaman kecil, makan aja abon ikan ini ya. Enak banget pokoknya. Ini yang produk Tiaras ya. Tiaras khusus abon ikan ya Bu ya? Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Nah, mungkin yang terakhir Ibu Aminah mau sampaikan kepada netizen gitu, nanti di sebelah situ Bu kameranya, disampaikan untuk bisa ayo beli ini sekalian nih Bu, promo juga, dan mungkin mau ngucapin terima kasih buat rekan Nasda juga boleh lah Bu. Silakan. Baik, untuk para konsumen, kalau mau mencoba untuk produk Yudhistira, ada abon sapi, ada dendeng yang sungguh enak, yang sangat enak, dan kalau tidak merasakan ini sangatlah merugi. Betul. Terus kalau untuk Dekra Nasda ya, semoga kerjasama saya dan Dekra Nasda kedepannya itu mungkin lebih maju lagi. Amin. Bertambah lagi penjualan. Dan mungkin lagi yang tadi itu sarana tempat produksi usaha, saya, produksinya. Itu saja harapan saya ya. Terima kasih Bu Siti Aminah yang baik juga hati sudah hadir di sini bersama Denko Podcast. Dan tentunya kita mendoakan semua tim kami Denko Podcast, mendoakan yang terbaik buat Ibu Aminah, usahanya makin maju, makin laris. Amin. Biar nanti juga kedepannya bisa diturunkan ke anak cucu semuanya. Kalau bisa Bu, usaha ini jangan sampai berhenti lah Bu ya. Terus maju di tengah pandemi Covid juga tetap maju. Apalagi udah difasilitasi juga ya oleh Dekra Nasda ya. Kedepannya semoga makin baik. Baiklah kalau begitu kawanku podcast, akhirnya kita harus pamit dulu nih untuk episode kali ini bersama dengan Ibu Siti Aminah dari UKM Yudhistira dan UKM Tiaras, khususnya untuk produksi dendeng sapi, abon sapi, dan juga abon ikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.